Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang Kabinet Burhanuddin Harahap. Pertama-tama, izinkanlah kami mengenalkan nama-nama kami. Yang pertama ada Adam Rajwa, yang kedua Ahmad Rabil Iksan, yang ketiga Aziz Ridwan, yang keempat ada Ramadinata, dan yang terakhir ada Rifki Syahbana. Dan selanjutnya di sini ada deskripsi singkat Kabinet Burhanuddin. Kabinet Burhanuddin Harahap merupakan kabinet kelima pada demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Kabinet ini berlangsung selama 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956. Kabinet Burhanuddin Harahap ditunjukkan setelah jatuhnya Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang menyerahkan mandatnya pada 23 Juli 1955. Muhammad Hatta selaku wakil presiden kemudian menunjuk 3 orang formatur kabinet baru, yaitu Wilopo, Sukiman, dan Asaat. Ketiga calon tersebut sepakat untuk menunjuk Hatta sebagai Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan. Hatta sendiri menolak karena masih menjabat sebagai wakil presiden dan memilih Burhanuddin Harahap dari Masyumi sebagai formatur baru. Burhanuddin Harahap awalnya menolak karena merasa kurangnya dukungan politik dan kurangnya pengalaman. Namun, setelah partai-partai besar seperti PNI, NU, dan selanjutnya susunan Kabinet Burhanuddin Harahap. Yang pertama, Perdana Menteri Mr. Burhanuddin Harahap dari Masyumi. Wakil Perdana Menteri 1. R. Jatno Ismandi dari PNI. Wakil Perdana Menteri 2. Harsono Cokroaminoto dari NU. Menteri Luar Negeri Anak Agung Gede Agung dari Partai Nasional Indonesia Sosialis. Dan Menteri Dalam Negeri R. Sunarso dari PNI. Menteri Pertahanan Burhanuddin Harahap dari Masyumi. Menteri Kehakiman Lukman Wirdanita Danata dari PSI. Menteri Penerangan Sejamusudin Sultan Makmur dari Masyumi. Menteri Keuangan Sumitro Djahardikusumo dari Masyumi. Menteri Perekonomian I.J. Kusumo dari NU. Menteri Pertanian Muhammad Sarjad dari NU. Menteri Perhubungan Lawah dari Masyumi. Menteri Muda Perhubungan Asraruddin dari Partai Muslimin Indonesia. Menteri Pekerjaan Umum Panji Suraso dari PNI. Menteri Tenaga Listrik dan Gas RM AA Wiranatakusumah dari Partai Katolik. Menteri Perindustrian AM Tambuna Parkindo dari Parkindo. Menteri Perdagangan AA Maramis dari Partai Nasional Indonesia Sosialis. Menteri Sosial RP Sureso dari PSI. Menteri Kesehatan DR Laimana dari Parkindo. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan DRS Muhyamin dari Partai Nasional Indonesia. Dan yang selanjutnya ada program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap. Yang pertama, mengembalikan kewibawaan Gezak model pemerintah, kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. Yang kedua, memberantas korupsi. Yang ketiga, meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Yang keempat, menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955 ini juga. Yang kelima, menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi. Yang keenam, meningkatkan produksi pertanian dan perindustrian. Yang ketujuh, meningkatkan pendidikan dan kebudayaan. Pencapaian pada Kabinet Baharudin Harahap yang pertama adalah menyelenggarakan pemilihan umum pertama yang diselenggarakan di Indonesia secara demokratis dan universal. Pemilihan umum ini merupakan pemilihan umum pertama yang dilakukan di Indonesia setelah kemerdekaan.
Hasil pemilihan umum ini menunjukkan bahwa PNI menjadi partai politik terbesar di Indonesia. Yang kedua, mengembalikan kewibawaan pemerintah khususnya di mata Angkatan Darat. Kabinet Baharudin Harahap berhasil meredakan ketegangan antara pemerintah dan Angkatan Darat yang terjadi pada masa Kabinet Ali Sastro Ami Jojo. Yang ketiga adalah mengatasi masalah inflasi. Inflasi yang terjadi pada masa Kabinet Ali Sastro Ami Jojo berhasil ditekan hingga mencapai angka 15%. Yang keempat, membubarkan Uni Indonesia Belanda pada tahun 1956. Uni Indonesia Belanda merupakan sebuah persekutuan antara Indonesia dan Belanda yang terbentuk setelah Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Pembubaran Uni Indonesia Belanda merupakan salah satu langkah penting dalam perjuangan Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan penuh dari Belanda. Yang kelima, meningkatkan produksi pertanian dan perindustrian. Kabinet Baharudin Harahap berhasil meningkatkan produksi pertanian dan perindustrian sehingga perekonomian Indonesia mulai membaik. Ya, itu saja. Ya, untuk selanjutnya yaitu adalah jatuhnya Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap dibubarkan pada tanggal 14 Maret 1956 setelah gagal mendapatkan dukungan dari parlemen. Di antaranya yaitu kegagalan dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Kabinet Burhanuddin Harahap tidak berhasil menyelesaikan masalah Irian Barat, sehingga hal ini menimbulkan kekecewaan dari masyarakat dan partai politik. Untuk yang kedua, pemberontakan DITI. Kabinet Burhanuddin Harahap tidak berhasil memadamkan pemberontakan DITI, sehingga hal ini menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat. Untuk yang terakhir, yang ketiga, perbedaan pendapat dengan Presiden Soekarno. Kabinet Burhanuddin Harahap memiliki perbedaan pendapat dengan Presiden Soekarno dalam beberapa hal, diantaranya yaitu adalah dalam hal hubungan Indonesia dengan Belanda dan dalam hal politik luar negeri. Yang selanjutnya itu ya adalah kesimpulan Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap adalah kabinet kelima pada demokrasi liberal di Indonesia yang berlangsung selama 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dan didominasi oleh Partai Masyumi. Kabinet ini dianggap berhasil dalam beberapa hal. Salah satunya seperti penyelenggaraan pemilu pertama pada tahun 1955 secara demokratis dan universal. Namun, kabinet ini juga disertai beberapa kegagalan yang mengakibatkan jatuhnya Kabinet Burhanuddin, yang salah satunya yaitu kegagalan dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.